Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrina Dayanati Syahidah dengan NPM 1301101901901 dari grup Atutur 4. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan refleks dari fisiologi, patologi, dan juga regresif refleks. Baik, sekarang saya akan melaksanakan pemeriksaan fisiologi pada bicep pasien. Satunya lagi, Pak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada tricep pasien. Lagi. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan di brachioradialis pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan refleks, fisiologi refleks di bagian patella. Satunya, Pak. Selanjutnya, pemeriksaan fisik refleks di bagian Achilles pasien. Satu sisinya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisiologi refleks di bagian abdominal pasien. Boleh dibuka. Oke. Bentar ya. Saya akan melakukan dari lateral kemudian ke arah medial. Selanjutnya adalah pemeriksaan Babinski di bagian telapak kaki pasien. Pak. Lagi. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan CHEDOC. Ini lagi. Selanjutnya adalah pemeriksaan Oppenheim yang dilakukan di bagian dari proximal tibial sampai distal tibial menggunakan 2 jari, yaitu telunjuk dan jari tengah. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan Gardner refleks yang dilihat dari otot gastrocnemius. Lagi. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan Schaefer yang dilakukan di bagian Achilles tendon.
Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan Mendel Bactereu di bagian dorsal pedis pasien. Lagi. Selanjutnya, pemeriksaan Rosolimus di bagian plantar pedis pasien. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan Hofner-Tromner yang dilakukan pada jari tangan pasien. Sini kan. Oke, lepasin. Baik, ini di bagian kukunya. Baik. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan bagian primitif refleks. Yang pertama dilakukan dari glabellar refleks. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan palmomental refleks yang dilakukan di bagian tangan pasien. Boleh diminta dilakukan dari bagian proksimal menuju distal. Ini lagi. Relax saja, relax. Baik. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan snout reflex yang dilakukan di bagian mulut pasien, bibir pasien. Baik. Selanjutnya adalah grass reflex. Satunya lagi, Pak. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan meningel pada pasien. Yang pertama dilakukan adalah nuchal rigidity untuk mengetahui adakah kekakuan pada leher pasien. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan Brudzinski, di mana pemeriksaan ini ada 4 tipe. Yang pertama adalah pemfleksian dari leher, kemudian melihat apakah ada atau tidaknya fleksi di bagian kaki pasien. Dan Pak. Oke. Baik, ternyata tidak ditemukan adanya fleksi pada kaki pasien. Kemudian Brudzinski tipe 2 adalah kontralateral dari kaki yang diangkat. Dan Pak, diangkat dulu. Sekali lagi, Pak. Baik. Kemudian yang tipe 3 adalah melakukan penekanan di bagian zigomatik pasien dan kemudian melihat apakah ada atau tidaknya fleksi atau pergerakan dari tangan pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan Brudzinski tipe 4, yaitu symphysis sign, di mana dilakukan pengecekan atau pemeriksaan di bagian abdomen pasien yang diberi tekanan di bagian suprapubik area. Jika abnormal, maka ditemukannya pergerakan dari kaki pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lasik sign pada pasien dengan mengangkat kaki pasien ke atas. Abnormalnya adalah jika pasien merasakan kesakitan pada saat pengangkatan kurang dari 70 derajat. Baik. Satu lagi. Baik. Keadaan pasien normal. Dan untuk pemeriksaan yang terakhir adalah pemeriksaan Kernig sign pada pasien dengan cara mengangkat kaki difleksikan 90 derajat. Keadaan abnormalnya adalah pada saat nanti kakinya diluruskan, maka sang pasien merasakan kesakitan di kurang dari 130 derajat. Baik, seperti ini. Lagi. Baik.
Dan untuk keadaan ini, pasien dalam keadaan normal. Baik dok, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.